Gempa bumi terkini guncang di wilayah Mlongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Jumat 13 September 2024 siang. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 13.33 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 5,2 skala Richter. Pusat gempa bumi berada di Laut 71 km, Timur Laut Mlongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 53 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa magnitudo 5,2 skala Richter, 13 September 2024 13.33, 48 WIB, lokasi 4, 64 Lintang Utara, 126, 70 Bujur Timur, 71 km Timur Laut Mlongwane Sulawesi Utara, kedalaman 53 km BMKG. Gempa magnitudo 4,2 guncang barat daya Gunung Kidul, DY pada Jumat, 13 September 2024. Gempa dengan magnitudo 4,2 mengguncang wilayah barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DY, pada Jumat, 13 September 2024, pukul 14.02 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,05 derajat lintang selatan dan 110,43 derajat bujur timur. Pusat gempa tersebut berjarak sekitar 119 km dari barat daya Gunung Kidul, DY, dengan kedalaman gempa mencapai 10 km. BMKG menggarisbawahi bahwa gempa ini terjadi di laut, sehingga tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG menekankan bahwa informasi yang disampaikan ini diutamakan untuk kecepatan publikasi, sehingga data yang ada masih bisa berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Masyarakat di wilayah sekitar gempa diimbau untuk tetap tenang dan waspada, serta selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG terkait perkembangan situasi. Gempa yang terjadi di daerah seismik aktif seperti ini dapat menyebabkan gempa susulan, meskipun dengan skala yang lebih kecil. Untuk itu, warga diminta untuk mematuhi arahan pihak berwenang dalam rangka mengurangi risiko bencana dan menjaga keselamatan mereka. Penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan gempa untuk mengetahui dan memahami prosedur keselamatan yang harus dilakukan jika terjadi gempa susulan. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8. MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi pipa dalam rumah putus. 10. MMI.
Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara. Gunung Kidul lagi-lagi diguncang gempa, kali ini magnitudo 4,6, pada Jumat, 13 September 2024. Gempa bumi dengan magnitudo 4,6 terjadi di wilayah barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Jumat, 13 September 2024, pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Menurut data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,13 derajat lintang selatan dan 110,46 derajat bujur timur. Gempa ini berlokasi sekitar 127 km di barat daya Gunung Kidul, DIY, dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa ini terjadi di laut dan tidak memiliki potensi tsunami. BMKG mengingatkan bahwa data awal yang disampaikan ini mengutamakan kecepatan dalam penyampaian informasi, sehingga hasil pengolahan data masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan informasi yang diperoleh. Dengan pemantauan dan tindakan yang tepat, diharapkan dampak gempa ini dapat diminimalisir serta keselamatan warga tetap terjaga. Penanganan yang cepat dan tepat sangat penting dalam situasi seperti ini agar kerugian yang lebih besar dapat dicegah. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pihak terkait agar tetap waspada terhadap kemungkinan ancaman lainnya. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana.